Anda masih menyimak Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik. Tema kita adalah suara anak muda untuk perubahan biar didengar harus apa. Untuk Anda yang ingin ikut memberikan pertanyaan dan juga komentar, siapa tahu Anda beruntung mendapatkan e-wallet Rp100.000 ya. Dan sudah ada nih Mas Manik, Mbak Anggi dan juga Mbak Silma yang sudah berpartisipasi di telepon bebas pulsa KBR. Kita sapa dulu. Ada Ibu Bella di Tangerang. Selamat pagi Ibu Bella. Halo, selamat pagi, Pagi. Mbak. Ya, Selamat pagi, Bapak Ibu. silakan Ibu Bella. Iya, terima kasih buat kesempatannya. Ya, ini beberapa poin yang ingin saya tanyakan, yaitu yang pertama, bagaimana sih partisipasi anak muda dalam demokrasi saat ini dengan era sebelumnya begitu. Kemudian, ini. Lantas, apa yang bisa dilakukan supaya bisa mendorong banyak anak muda itu lebih berpartisipasi begitu ya, khususnya nanti untuk jelang pemilu nanti begitu. Dan pengen tahu juga dong ini buatnya Mbak Anggi, apa sih tantangan tersulit atau tantangan terbesar Mbak Anggi itu selama menjalani atau membuat podcast ini begitu. Okay. Dan ini dan sekian banyak minat atau yang lainnya. Kenapa sih Mbak Anggi itu memilih kayak membuat podcast ini sehingga bisa terpilih begitu ya, Okay. terpilih menjadi pemenang KBR podcast ini di tahun 2023 ini. Ya, Baik. mohon jawabannya Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak Selamat Ibu pagi. Bella di Tangerang. Selamat pagi juga. Baik, ada 3 pertanyaan yang bisa ditanggapi ya. Oke, baik. Mbak Silma, Mas Manik dan juga Mbak Anggi. Pertanyaan pertama dari Ibu Bella, bagaimana partisipasi anak muda dalam demokrasi saat ini dengan era sebelumnya? Mungkin bisa ditanggapi dulu oleh Mbak Silma, silakan. Oke, kalau saya lihat sih ya, kalau dibandingin yang dulu, kalau sekarang kan udah zamannya sosmed ya, Kak Naomi. Iya. Jadi segala sesuatu, ya, anak muda hidupnya di sosmed ya. Jadi kalau saya lihat partisipasi anak muda di sini harusnya bisa memanfaatkan sosial media ya untuk pemilu ini gitu. Jadi bisa aja bikin konten-konten yang positif soal pemilu, ajakan untuk memilih, ajakan untuk lebih banyak istilahnya secara netral, secara ini untuk memperbanyak literasi soal calon-calon yang akan dipilih gitu. Jadi itulah kalau saya lihat dibandingin yang pemilu yang sebelumnya, mungkin teman-teman muda, anak-anak muda sekarang bisa lebih memperkaya konten-konten mengenai pemilu melalui sosial media. Mungkin dibandingin yang dulu ya, Kak Naomi. Oke, baik. Nah, kalau pertanyaan kedua nih, apa yang bisa dilakukan anak muda untuk mendorong partisipasi ini? Mbak Silma mungkin bisa ditanggapi lagi? Kalau saya tadi membuat konten, karena sekarang memang anak-anak SMP udah pegang handphone gitu ya. Yang mereka lihat adalah seperti di TikTok, di Reels gitu. Karena mereka lebih suka melihat daripada membaca. Nah, nggak ada salahnya anak-anak muda ini mungkin teman-teman Mbak Anggi atau yang bikin podcast gitu, buatlah sesuatu yang istilahnya menarik anak-anak ini, walaupun mereka literasi, istilah membacanya mungkin maunya cuma ngelihat video aja gitu, bisa ditampilkan di situ. Jadi mereka ajakan untuk kayak memilih, istilahnya ini ajakan untuk pemilu damai segala macam, itu bisa diwujudkan lewat konten-konten video tersebut. Maka dari itu media sosial ya, jadi mainnya di media sosial gitu ya. Benar. Oke, kalau dari Mas Manik, seperti apa nih Mas Manik, tanggapan dari Mas Manik partisipasi dalam demokrasi yang sebelumnya dan saat ini, kemudian juga yang bisa dilakukan untuk mendorong partisipasi? Ya, betul. Saya sepakat banyak sekali media atau ruang yang sebenarnya sudah bisa digunakan oleh orang-orang muda ya saat ini, lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya ini membuka peluang bagi orang muda itu banyak terpapar informasi terkait dengan politik di Indonesia. Tapi di sisi lain ini juga perlu jadi perhatian agar konten di media sosial itu sekali lagi tidak hanya dijadikan sebagai sebuah objek saja gitu, objektivitas orang muda gitu. Nah, ada yang menurut saya penting untuk kemudian kita sama-sama gaungkan, yaitu menggunakan perspektif meaningful youth participation atau partisipasi kaum muda yang bermakna. Seperti apa partisipasi kaum muda yang bermakna? Partisipasi kaum muda yang bermakna adalah ketika kita meletakkan orang muda ini sebagai penginisiasi
untuk menyusun katakanlah gitu ya, atau menyampaikan kepentingan mereka yang hingga akhirnya bisa di-capture sekali lagi oleh stakeholder jadi ke program, jadi kebijakan dan lain-lain gitu. Intinya adalah eh, ini nyambung ke pertanyaan kedua, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh orang-orang muda ini sebenarnya selain dari membuat konten itu sendiri adalah berserikat atau berorganisasi gitu. Kenapa? Karena sangat sulit untuk menyampaikan aspirasi yang sifatnya individual. Tapi ketika kita menyampaikan itu dengan jumlah yang besar, kita menyampaikan itu dengan kolektif gitu ya, maka akan lebih baik untuk kemudian didengar oleh stakeholder. Nah, ini penting sehingga tadi gitu ya, kita merepresentasikan suatu bisa kita bilang kelompok orang muda misalnya, karena pasti ya bisa dilihat juga bahwa kepentingan orang-orang muda di daerah rural dengan urban itu jelas bisa berbeda. Nah, itu yang harus kita kemudian sampaikan gitu. Di luar dari gerakan-gerakan di sosial media, yaitu juga berkolektif. Nah, kolektivitas ini kemudian bisa juga disampaikan melalui audiensi-audiensi formal atau pertemuan-pertemuan dengan stakeholder tertentu sehingga sampai gitu ya, ada jembatan antara orang muda dengan para pemangku kepentingan gitu. Kira-kira seperti itu, Kak. Baik, Mas Manik dan juga Mbak Silma. Nah, sekarang pertanyaan untuk Mbak Anggi. Tantangan dalam membuat podcastnya seperti apa dan kenapa memilih podcast ini? Tadi dari pertanyaan Ibu Bella di Tangerang. Oke, makasih. Jadi apa ya? Jadi kalau ini kan tentang tantangannya ya gitu. Kalau tantangan itu ketika kita mencari isu, nah isu ininya tuh mengenai yang harus kita pahami gitu kan, harus kita pahami, harus kita apa ya? Jadi bisa dirasakan oleh diri saya sendiri gitu kan, oleh kita gitu kan. Jadi situ tuh kita merasakan podcast yang emang benar-benar bermakna banget nih buat kita, dan kita tuh merasakan nih di posisi itu bagaimana gitu. Jadi kita tuh merasakan empati yang dirasakan bukan cuma oleh manusia aja, tapi juga merasakan oleh lingkungan sekitar gitu. Bagaimana sih gitu kita merasakan di posisi sebagai gunung sampah gitu kan. Bagaimana sih ketika kita merasakan di posisi sungai yang tercemar nih gitu. Nah, itu tantangannya gitu. Nah, terus kenapa sih ngambilnya podcast ini gitu kan, menyuarakannya lewat podcast gitu. Sama sih seperti kayak anak muda kan, kita banyaknya menyuarakan berpikir untuk jadi mengungkapkan pendapatnya, menyuarakan suara-suaranya gitu kan. Biasanya nih kalau mahasiswa kan memiliki ideologinya dalam berpendapat, mengkritisi suatu permasalahan gitu kan. Lalu dituangkanlah ke dalam aksi gitu kan, seperti demo. Nah, sama seperti podcast gitu kan. Kita menggunakan podcast sebagai kita tuh menuangkan dari pemikiran-pemikiran kita, aspirasi-aspirasi kita mengenai keresahan kita terhadap suatu lingkungan gitu kan. Kayak di podcast kita kan waktu itu membuat podcast episode Kesedihan di Lewi Gajah. Nah, ini tuh podcast yang kejadian di tahun 2005. Jadi ini adalah alasan dibalik munculnya Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, jadi ini tuh dari gunung sampah yang meledak tuh, yang kita tuh lebih sering ngedengarnya tragedi Bandung Lautan Sampah. Nah, dari situ tuh kita tuh menyuarakan agar supaya ini tuh nggak kejadian lagi loh, ini udah parah gitu kan. Jadi buat nggak keulang lagi gitu. Baik, luar biasa sekali ya Mbak Anggi dengan podcastnya, pantas saja menang. Baik, nah kalau ke Mbak Silma nih, Mbak Silma tadi kan udah sempat bilang gitu ya, melalui media sosial itu bisa banget dilakukan oleh anak muda gitu kan, karena mereka lebih tertarik dengan melihat video, terus juga tayangan yang ya buat mereka mau menonton gitu lah ya. Nah Mbak, membuat konten digital media, konten digital ini menjadi salah satu bentuk kampanye kan yang dekat dengan anak muda seperti yang tadi sudah Anda sampaikan. Tapi seperti apa Mbak Silma melihat tingkat literasi digital anak muda saat ini nih Mbak Silma? Oke, kalau menurut saya tingkat literasi digital anak muda saat ini tuh sangat bervariasi Kak Naomi. Jadi ada anak muda yang sangat pandai dalam memilah informasi dan memiliki kemampuan kritis untuk memproses informasi yang mereka terima. Tapi ada juga yang enggak. Jadi mungkin teman-teman di sini biar tahu bahwa literasi digital ini bukan melulu hanya membaca, tapi juga harus memiliki kemampuan untuk memahami, mencerna, terus mengolah informasi yang didapat secara baik gitu ya. Dengan pemahaman literasi digital yang baik, anak muda sekarang harusnya bisa lebih selektif dalam menerima informasi dan mencegah hal-hal negatif seperti penyebaran hoax atau hasutan dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau melihat data Indeks Masyarakat Digital Indonesia tahun 2022,
indeks digital literasi kita itu cukupan di tengah-tengah. Jadi skalanya 3,5 dari skala 5 gitu ya. Oke. Walaupun data ini tidak merinci umur ya, tapi masalahnya adalah balik lagi, mau nggak anak-anak muda ini berbuat sesuatu gitu ya. Mungkin teman-teman tahu ya, kadang di grup keluarga gitu ya, ada yang nyebar hoax gitu, tiba-tiba terus kita ngasih tahu, Pak De, ini adalah hoax Pak De, gitu. Terus kita dimarahin, anak kecil tahu apa, dimarahin gitu. Terus akhirnya kan kita males gitu, males ngasih tahu Pak De, males gitu. Akhirnya cuek, akhirnya ya itu mencuekkan. Jadi akhirnya ignoring sama fakta bahwa orang-orang tua tersebut ini adalah yang paling riskan kena hoax gitu. Jadi dibutuhkan sekali anak-anak muda ini untuk membantu yang sepuh-sepuh ini supaya nggak terjebak hoax yang memecah belah masyarakat Indonesia dan WA keluarga gitu loh Mbak. Gitu. Jadi pertanyaannya balik ke situ. WA grup itu mempengaruhi juga ya ternyata. Oh iya. Grup keluarga terutama. Oke, baik, ini Benar. semakin seru juga obrolan kita di pagi hari ini. Tentunya di Ruang Publik KBR ada Mas Manik, kemudian juga ada Mbak Silma dan juga Mbak Anggi. Di topik kita pagi hari ini, suara anak muda untuk perubahan biar didengar harus apa? Untuk Anda, kami masih mengundang untuk memberikan pertanyaan ataupun juga komentar Anda bisa lewat telepon bebas pulsa 0800 2457 893, WhatsApp juga bisa di 0812 118 8181 atau komentar di channel YouTube Berita KBR. Bagi pertanyaan terbaik akan mendapatkan e-wallet Rp100.000. Ruang Publik KBR akan segera kembali.